Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Ya, di kesempatan lagi ini kita kembali dalam renungan firman Tuhan. Renungan Minggu 4 April, Minggu di mana kita memperingati atau merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Kita tentunya bersuka cita. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah untuk saudara dan saya. Sejenak luangkan waktumu dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami rindu baca renungkan firman-Mu. Berkati, kuduskan, sucikan, layakkan kami, hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkannya. Biar firman Tuhan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Renungan kita di kesempatan saat ini terambil dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 ya. Markus 16 ayat yang ke-6 ya. Kita sama-sama melihat firman Allah apa yang dikatakan dalam ayat-ayat tersebut. Markus pasal yang ke-16 dan ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Haleluya. Yesus bangkit buat saudara dan saya. Yesus hidup buat saudara dan saya, anak-anaknya. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari karya yang Yesus jalani, yaitu dari mulai penderitaannya sampai disalibkan, bahkan sampai ketika dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita bersyukur ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama di minggu itu Yesus bangkit. Ya. Yesus ketika wanita-wanita itu, perempuan itu datang untuk menjenguk ke kubur, mereka tidak mendapati lagi sana. Karena memang tidak ada kehidupan di dalam kubur. Kubur namanya itu hanya kematian. Tetapi Yesus hidup. Ya. Yesus hidup buat saudara dan saya orang percaya. Apa yang menjadi pesan daripada kebangkitan Yesus buat saudara dan saya? Ya, apa yang menjadi pesan daripada kebangkitan Yesus buat setiap kita anak-anaknya? Haleluya. Mari, pesan daripada kebangkitan Yesus, ya, ada kehidupan. Haleluya. Ada kehidupan buat saudara dan saya orang percaya. Yesus hidup. Ya, ada kehidupan pula juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebabnya kita hidup setia di dalam Tuhan. Karena inilah Yesus orang yang benar. Dia Yesus orang yang suci. Dia kudus ya. Dan membuktikan dia bangkit dari kematian. Kematian tidak bisa menguasai dia. Orang percaya pun demikian, tidak akan selamanya yang mati dalam Tuhan dan dikubur selamanya. Akan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ada kehidupan bagi orang benar. Yesus hidup buat saudara dan saya. Memberi kemenangan buat saudara dan saya. Dan yang berikut ya. Pesan daripada kebangkitan Yesus, ada kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang yang Yesus kerjakan. Yang tadinya orang berkata, katanya engkau raja, orang lain engkau selamatkan dirimu, engkau tidak selamatkan. Yesus mau membuktikan ini loh kemahakuasaan Tuhan. Ada kemenangan bagi orang percaya. Yesus kerjakan kemenangan atas maut, artinya maut tidak berkuasa. Maut itu tidak berkuasa terhadap ya saudara dan saya ya. Dan Yesus sudah membuktikan selama kita ada di dalam Tuhan sebagai orang percaya, maut itu tidak akan pernah berkuasa bagi kita. Hanya Yesus yang berkuasa atas hidup saudara dan saya ya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57 katakan ya, 54 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memberi kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut tidak berkuasa. Jadi pertama ada kehidupan, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan. Pundo, saya dan saudara, mari hidup di dalam Tuhan. Sehingga kelak kita akan mengalami kemenangan. Kelak kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan.
Ya, dan yang berikut pesan daripada kebangkitan Yesus ya, yang kita akan sama-sama melihatnya bahwa jangan takut. Apa yang kita perlu takutkan? Yesus tidak ada di dalam kubur itu karena Yesus bangkit. Untuk apa dia bangkit? Selain kita tahu dia akan pergi dan menyiapkan tempat buat saudaranya di sorga. Ya. Dia mau bersama-sama dengan kita, dia mau menyertai, dia tidak mau tinggalkan kita dalam kesusahan, kesedihan. Dia bersama dengan kita. Kebangkitan Yesus membuktikan dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada. Ya, dia hidup ya untuk kita anak-anaknya. Dia tetap menyertai kita anak-anaknya. Itu yang Yesus lakukan. Pesan daripada kebangkitan Yesus, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Ya. Tuhan menyertai kita apapun yang kita hadapi, kondisi sesulit apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan ada di sana dan menyertai kita. Tuhan tidak tidur dan meninggalkan anak-anaknya. Dia menyertai saudara dan saya. Pesan daripada kebangkitan Yesus yang berikut, percaya akan kebenaran firman Allah. Firman